Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qatada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dan dalam rangkaian ibadah yang mulia. Allah kumpulkan kita di rumah-rumah Allah. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga tempat-tempat sujud kita, tempat-tempat bermajlisnya kita ini dapat menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah yang memperberat timbangan kita semuanya. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, kita lanjutkan kembali majelis fiqih kita sampai pada bahasan fi mawaqitis salah, waktu-waktu salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang azan dan juga iqamah. Bagaimana hukumnya, bagaimana kaifiyahnya alias tata caranya. Ada satu bahasan dari pertemuan yang lalu yang belum kita sampaikan, yakni apa yang mestinya diucapkan bagi orang yang mendengar azan. Apa yang mestinya kita saat mendengar azan lakukan? Ma yaqulu sami'ul azan. Apa yang dilakukan orang-orang yang mendengar azan? Yustahabbu liman sami'al adhan ay yaqul mithla ma yaqulul muadzin. Disunnahkan bagi siapapun yang mendengar azan untuk membaca dan menjawab sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id. Beliau mengatakan, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar nida. Apa artinya nida? Artinya nida panggilan. Apabila kalian mendengar nida, yakni panggilan, maka katakanlah, balaslah, jawablah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu pula bagaimana azan ini genap dan iqamah ini tunggal. Ketika dikatakan Allahu Akbar 4 kali dalam azan, maka sejatinya 2 kali. Sudah kita sampaikan sahih? Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi digabung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pula dikatakan iqamah ini tunggal, witer. Ketika dikatakan Allahu Akbar, maka dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka demikian pula kita ketika mendengarnya. Demikian pula ketika kita mendengarnya. Kecuali, kata para ulama, illa fil hayya alatain, kecuali pada hayya ala yang 2.
kecuali pada hayya 'ala yang dua, yakni hayya 'alas salah ataupun hayya 'alal falah. Maka orang-orang yang mendengar azan diserukan untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah setelah muadzin mengucapkan hayya 'alas salah, begitu pula setelah muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Hal ini diistilahkan dengan hayya 'alatain, dua hayya 'ala, baik itu hayya 'alas salah ataupun hayya 'alal falah. Fa in qala al-muadzin fi salati subh, kalau muadzin mengatakan dalam salat subuh as-salatu khairum minan naum, fa innal mustami' yaqulu mithluh, maka orang yang mendengar menjawab dengan hal yang serupa. As-salatu khairum minan naum wa la yusannu dzalik 'indal iqamah, dan ucapan muadzin yakni as-salatu khairum minan naum hanya pada azan saja, tidak disyariatkan pada iqamah, tidak diisyaratkan pada iqamah. Begitu pula ketika disampaikan as-salatu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, ini hanya pada lafal azan wala fil iqamah, tidak dalam iqamah. Lalu ditutup pembahasan azan dan iqamah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang kita baca setelah mendengar azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, ya Rabb, yakni yang memiliki panggilan sempurna. Hadhihi da'wati at-tamah, dakwah ini panggilan seruan tamah sempurna. Wassalatil qa'imah, salat didirikan. Ati Muhammad, berikanlah Muhammad al-wasilah wal fadilah. Al-wasilah di sini bukan perantara. Perhatikan, al-wasilah di sini bukan perantara. Ketika dikatakan ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikanlah Muhammad wasilah di sini makanun ali, tempat yang tinggi, kedudukan. Wal fadilah, yakni keutamaan, berikanlah Muhammad kedudukan yang mulia dan juga keutamaan. Ini maknanya. Wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'addah, dan yakni bangkitkanlah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mahmud, di tempat yang terpuji, yang mana tempat tersebut alladzi wa'adtah, engkau telah janjikan. Baik, ikhwatal iman ahbakumullah, doa atau zikir setelah azan ini juga dibahas oleh para ulama, memiliki kedudukan yang penting, sama sebagaimana ketika para ulama memberikan kedudukan yang penting doa setelah wudu. Kita tahu bersama doa setelah wudu pernah kita bahas, salah satu fadilahnya adalah diberikan kita kesempatan untuk masuk surga lewat pintu mana saja. Adapun doa setelah adzan dikatakan mulia, kenapa? Karena di sana kita memberikan doa diperuntukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini letak keutamaannya. Baik, kita masuk pada bahasan fi mawaqitis salah, waktu-waktu salat.
Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, qala muallifun hafizahullah, berkata para ulama yang menyusun Al-Fiqhul Muyassar, as-salawatul mafruḍah khams fi yaumi wa laylah. Salat yang wajib ini ada 5 dalam sehari semalam. Dan 5 hal tersebut likulli salah minha waqtun muhaddad haddadahu syari'. Di setiap 5 waktu tersebut sudah ditentukan waktunya, dan yang menentukan waktunya adalah sang peletak syariat, Allah Azza wa Jalla. Maka salat kita akan bahas di sini bukan hanya salat apa saja itu, tapi batasan dari masing-masing salat itu. Begitu pula akan kita jelaskan di kesempatan malam hari ini tentang kapan seseorang dikatakan masuk waktu salat dan mendapatkan salat. Ini kaitannya ketika seseorang ini salat di akhir-akhir waktu. Kapan dikatakan dia telah mendapatkan salat? Dan kapan saja waktu-waktu terlarang untuk salat. Berkaitan dengan waktu yang telah ditetapkan, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sejatinya salat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Kitaban mawquta, telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sehingga wajar kalau kemudian dalam bahasan fikih di sana ada waktu terlarang, ada kapan waktu startnya salat, kapan waktu finishnya salat, karena memang muhaddad, waktunya telah ditentukan. Baik. Tentang batasan waktu, ini sesuatu yang perlu untuk kita ketahui, bukan hanya tentang hukum saja. Sama seperti ketika kita membahas batasan waktu haid, batasan waktu iddah. Fikih bukan hanya membahas tentang apa itu haid, apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang dilarang. Ketika membahas tentang iddah, kapan iddah itu, kapan kemudian dikatakan seseorang ini boleh ditalak dan bukan hanya tentang itu, tapi kapan maksimal haid, kapan saja dan berapa lama masa iddah. Tentang batasan waktu, ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui, bukan hanya tentang hukum dan definisi saja. Dan tentang batasan waktu, dalil utamanya adalah apa yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, waktu zuhri idza zalatis syams wa kana dhillur rajul katulihi ma lam yahduril asr. Waktu zuhur, dimulai hadis ini dengan penetapan waktu zuhur. Waktu zuhur dimulai ketika idza zalatis syams, ketika matahari tergelincir. Tergelincir maksudnya bagaimana? Tidak berada di tengah, sudah mulai tergelincir ke barat. Berarti kalau dalam bahasa IPA, anak kurang tahu ini masuknya biologi atau fisika. Kalau dalam bahasa IPA, dulu kita diajari saat jam 12 tepat atau siang hari, ada waktu di mana tidak memiliki bayangan. Sahih? Ketika matahari tepat di atas kita. Ini bukan waktu zawal. Berarti matahari belum tergelincir karena masih di atas. Dikatakan di sini idza zalatis syams, ketika matahari sudah tergelincir, maksudnya matahari sudah condong ke barat. Berarti sudah ada bayangan. Ini maksudnya zawal. Matahari tergelincir, matahari sudah condong ke barat. Berarti kalau masih matahari di tengah-tengah kita lihat kok nggak ada bayangan. Syukur kalau cuma nggak ada bayangan, kita ngeliat loh kok nggak menapak tanah, lah ini gawat lagi. Nah,
Kalau kita melihat tidak ada bayangan, maka jangan sholat. Ini belum masuk waktu sholat duhur, bahkan ini termasuk waktu-waktu terlarang. Startnya duhur berarti ketika telah ada bayangan, matahari telah tergelincir. Dan apa? Sampai kapan? Malam yahduril asar, sampai waktu asar. Sampai waktu asar. Berikutnya wa waktul asri, dan waktu asar adalah malam tasfar syams. Waktu asar adalah ketika tiba waktu asar sampai sebelum matahari menguning. Dikatakan di sini malam tasaffar. Malam tasfar syams, ketika matahari belum menguning. Kapan matahari menguning? Matahari menguning ini ketika mataharinya sudah tidak tampak, tapi kemudian di sana ada semburat cahaya kuning. Wa waktu salatil maghrib, dan waktu salat maghrib adalah malam yaghrubus syafaq. Waktu salat maghrib adalah ketika matahari menguning tadi sampai apa? Malam yaghibus syafaq, sampai belum hilang cahaya merah. Jadi ketika matahari terbenam, di sana kuning dulu, baru kemudian di sana memerah. Waktu salat maghrib, yakni selama di sana masih ada cahaya merah. Selama masih di sana ada cahaya merah setelah matahari terbenam. Wa waktu salatil isya, dan waktu salat isya ila nisfil lail awsat. Waktu salat isya ketika semburat cahaya merah hilang sampai tengah malam. Jadi salat asar ini ketika bayangan ini sama tingginya dengan benda sampai semburat cahaya kuning. Karena ketika semburat cahaya kuning ini masuk waktu maghrib. Kapan waktu maghrib ini? Dari semburat cahaya kuning sampai di sana ada cahaya merah. Selama ada cahaya merah itu waktu salat maghrib. Kapan waktu salat isya? Ketika semburat cahaya merah hilang. Sampai kapan? Sampai tengah malam. Loh, kalau kemudian salat duhur batasnya sampai salat asar, salat asar batasnya sampai salat maghrib, salat maghrib batasnya sampai salat isya, lalu batasnya salat isya, kenapa kok tidak sampai subuh? Kenapa kok sampai ila nisfil lail, atau disebutkan dalam hadis ila muntasafil lail, pertengahan malam? Karena demikianlah ditetapkan oleh peletak syariat. Nah, tinggal satu salat, yakni apa? Salatus subh min tulu'il fajr ma lam tatlu' syams. Mulai dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Maka fajar dan matahari ini berbeda. Tulu'ul fajr ini startnya salat subuh. Dan fajar di sini terbagi menjadi dua. Ada fajar kadhib, ada fajar sadiq. Fajar dusta dan fajar sadiq, fajar yang benar. Nah, startnya waktu salat subuh ini fajar yang kedua, fajar sadiq, sampai terbit matahari. Makanya di beberapa penanda salat LED ada yang di sana menyebutkan terbit, ada yang di sana menyebutkan syuruk, ada yang menyebutkan keduanya. Ini sesuatu yang berbeda. Terbit maka ini finishnya waktu
subuh. Syuruk ini hal yang berbeda. Ini 15 menit kurang lebih setelah terbit. Dan di antara keduanya, di antara terbit dengan syuruk, ini waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu diberikan rincian di sini, yakni salat per salat. Salat per salat. Waktu salat duhur, seperti yang kita telah sampaikan, diawali dari tergelincirnya matahari yang sudah condong ke barat sampai kemudian waktu asar, yakni tinggi bayangan sama seperti tinggi benda. Tinggi bayangan sama seperti tinggi benda. Maka di saat demikian, inilah waktu salat duhur. Disebutkan di sini bahwa salat duhur yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqt, disunnahkan untuk mensegerakan salat zuhur di awal waktu. Dan mensegerakan salat, disunnahkannya ini sejatinya sebuah hukum asal. Di semua salat disegerakan. Tapi dalam salat zuhur, illa idza ishtaddal har, ada pengecualian kalau panas yang terik, panas yang sangat. Apalagi di daerah-daerah khatulistiwa, di daerah gurun. Ketika panas tinggi, maka yang hukum asalnya disunnahkan untuk dilakukan di awal waktu boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan. Bahkan Nabi SAW mengakhirkan pula. Kapan diakhirkannya? Apakah kemudian jamak? Tidak, diakhirkan sampai di akhir waktu salat duhur. Masih dalam lingkup salat duhur, tapi di akhir. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza ishtaddal har fa'abridu bis-salah, fa inna shiddatul har min fayhi jahannam." Apabila panas ini ishtadda, begitu ekstrim, begitu luar biasa, maka tunggulah sampai dingin untuk melaksanakan salat zuhur. Tunggulah sampai dingin, sampai kita kemudian melaksanakan salat zuhur. Bahkan dikatakan fa inna shiddatal har min fayhi jahannam, karena panas yang ekstrim tersebut termasuk fayh, hembusan dari api neraka. Baik. Adapun salat asar dimulai dari berakhirnya salat duhur. Kapan itu? Ketika bayangan setinggi benda. Dan kapan berakhirnya? Yakni dengan terbenamnya matahari, yang itu tandanya adalah semburat kuning. Semburat kuning ini sebelum semburat merah. Inilah yang kemudian disebut dalam Al-Quran sebagai salat wusta. Sebagai salat wusta. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Dan dirikanlah, peliharalah salat-salat kalian, was salatil wusta, dan juga salat wusta, yakni salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat dengan qanitin, dengan khusyuk, dengan penuh ketundukan. Kenapa ada istilah tersendiri di dalam Al-Quran tentang salat wusta? Kenapa ada penyebutan khusus ini? Apakah di sana ada alasannya?
Apakah di sana ada sesuatu yang melatar belakanginya? Tidak lain tidak bukan karena salat asar memang punya kedudukan. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjaga salat, dan salat asar ini ada di dalam prioritas. Beliau mengatakan, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa maluh. Barang siapa yang tertinggal salat asar, maka seakan-akan, faka'annama, seakan-akan di sini ia telah kehilangan harta dan keluarganya. Subhanallah. Orang yang kehilangan waktu asar, dia tidak sempat salat asar, perumpamaannya seperti orang yang kehilangan harta dan keluarga. Ironisnya, banyak di antara kita yang gagal memvisualisasikan ini. Terlambat sholat asar, ya sudah, biasa saja. Padahal Nabi memberikan perumpamaan orang yang telat, orang yang gak dapat sholat asar seperti kehilangan harta dan keluarga. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang ia kehilangan salat asar, habita amaluh, gugur amalan-amalannya, hilang amalan-amalannya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Baik. Berikutnya salat maghrib. Salat maghrib seperti yang telah kita sampaikan, min ghurubis syams, dimulai dari tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari, sampai apa? Sampai hilangnya syafaq, sampai hilangnya cahaya merah. Startnya semburat cahaya kuning, hilangnya atau berakhirnya salat maghrib, hilangnya semburat merah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, waktu salatil maghrib ma lam yaghibus syafaq. Waktu salat maghrib ini sampai semburat merah hilang. Kenapa? Karena semburat merah hilang tanda masuk salat isya. Nah, hasan tuh. Dan sebagaimana telah kita sampaikan, hukum asal untuk mensegerakan salat ini ada pada seluruh salat, termasuk dalam salat maghrib. Nabi SAW menjelaskan hal ini. La tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghrib hatta tastabikal an-nujum. Umatku ini sejatinya senantiasa bi khairin, dalam keadaan baik, kata beliau, selama tidak yuakhirul maghrib, mengakhirkan salat maghrib sampai apa? Tashtabikan nujum, sampai bintang-bintang ini bertebaran. Maghrib yang namanya belum terlampau gelap, masih ada semburat kuning, lalu disusul dengan semburat merah. Ini bintang belum bertebaran. Nabi mengatakan umatku ini akan senantiasa dalam keadaan baik selama dia mengerjakan sholat maghrib belum sampai bintang bertebaran. Berarti di awal waktu. Kalau kita sholat maghribnya ini di akhir waktu, tidak dikatakan dalam keadaan baik. Dan salat isya, yakni dimulainya salat isya, fayabda'u waqtaha fi maghibis syafaq al-ahmar ila nisfil lail. Startnya salat isya ketika hilang cahaya merah sampai pertengahan malam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salat isya ini berakhir di tengah malam, bukan masuk waktu salat berikutnya, yakni salat subuh.
Maka keliru kalau ada orang yang mengatakan, oh saya capek sekali, habis maghrib langsung tidur. Mungkin sedang apa? Baru saja sampai dari safar. Kenapa kok nggak sholat isya? Kenapa nggak nunggu isya dulu? Nggak kuat, mata sudah ngantuk. Kapan terus dibangunkan? Nanti bangunkan beberapa saat sebelum subuh. Nah ini keliru. Kalau memang kita dalam keadaan capek, pulang safar, katakanlah sampai rumah ini menjelang maghrib, inginnya segera tidur, ya sudah, maghrib jamak dengan isya, jamak taqdim tanpa qasar. Karena ada udzur. Apa udzurnya? Capek, segera kemudian tidur. Nah ini boleh. Ini lebih baik daripada kemudian dia bangun di jam 3, niatnya salat isya, lanjut apa? Salat malam, lanjut salat witir. Ini salat isyanya sudah di luar waktu. Salat isyanya sudah di luar waktu. Bahkan kalau kemudian kita meminta dibangunkan untuk salat isya jam 9, jam 10, yang notabene belum tengah malam, ini pun sesuatu yang dimakruhkan. Sesuatu yang dimakruhkan. Kariha, makruh. Disebutkan dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memakruhkan, yakni membenci untuk tidur sebelum salat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Tidur sebelum isya ini dimakruhkan oleh beliau. Ngobrol-ngobrol, yakni hal yang tidak berfaedah setelah salat isya, ini juga dimakruhkan. Kenapa? Yang tepat adalah kita segera istirahat setelah isya, bangunnya di awal waktu ini. Nah, tapi kalau kemudian setelah isya waktu kita bercengkrama dengan keluarga, bagaimana? Kalau itu manfaat, faddal, tidak ada masalah. Dengan keluarga ini manfaat. Apalagi kemudian dikatakan dalam hadis, yakni setiap permainan ini melalaikan kecuali 3. Salah satunya adalah dengan keluarga. Maka silakan kalau kemudian kita ingin berbincang dengan keluarga. Bahkan Nabi SAW sebelum tidur berbincang dengan Aisyah, tepatnya mendengarkan bagaimana cerita Aisyah. Cerita yang panjang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan 11 orang yang menceritakan keadaan suaminya. Ini 11 wanita menceritakan tentang suaminya. Taib. Dan waktu salat subuh adalah mulai dari terbitnya fajar shadiq atau fajar tsani, fajar kedua, sampai terbitnya matahari. Telah kita sampaikan tadi, terbit fajar dengan terbit matahari beda. Dan kita disunnahkan untuk mensegerakannya saat fajar terbit. Nah, inilah kemudian waktu-waktu salat yang telah ditentukan. Waktu-waktu salat yang memang sudah diberikan batasan oleh sang peletak syariat Allah Azza wa Jalla. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalahnya. Dan penjagaan terhadap waktu salat ini adalah termasuk afdalul a'mal, amalan yang paling utama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahwa ayu amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Ini amalan yang paling afdal. Thumma ayu, lalu apa lagi? Birrul walidain, baru kemudian birrul walidain. Thumma ayu, thumma dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, pertanyaan berikutnya dijawab oleh Nabi, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka bayangkan, salat dikatakan sebagai afdalul a'mal, amalan yang utama, bahkan didahulukan sebelum jihad.
didahulukan sebelum jihad. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan seseorang ini dianggap masih mendapatkan waktu salat? Kita tidak ingin salat terlambat, Ustaz, tapi apa mau dikata, sedang macet, sedang mungkin perjalanan dan lain sebagainya, hingga mungkin kita salatnya ini mendekati adzan waktu salat berikutnya. Kapan dikatakan salat kita ini masih dalam waktu, dan kapan dikatakan sudah di luar waktu? Ada hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan dalam hal ini. Beliau mengatakan, man adraka minas subhi rak'atan qabla an tadlu'a asy-syams faqad adraka subh. Barang siapa yang mendapati satu rakaat salat subuh sebelum di sana terbit matahari, faqad adraka subh, maka dia mendapatkan subuh. Subuh berapa rakaat? 2. Nabi katakan, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat subuh, dia salat subuh di akhir waktu sebelum matahari terbit, baru satu rakaat salat subuh terbit matahari, Nabi katakan faqad adraka subh, bagi dia mendapatkan subuh. Lanjutkan subuhnya, maka mendapatkan rakaat, satu rakaat sudah dikatakan kita mendapatkan waktu salat. Misal ketika mungkin di salat zuhur, kita mau salat zuhur, ternyata kondisinya panas, kita akhirkan. Ketika kita mengakhirkan salat zuhur, ternyata kelewatan. Oh, ini sudah hampir asar. Sudahlah, bismillah, kita salat zuhur. Ketika salat zuhur, takbiratul ihram, lalu kemudian ruku dan lain sebagainya, sampai kemudian dia dapat sujud, sampai kemudian dia berdiri lagi, sempurna nih, satu rakaat sempurna. Lalu muadzin mengumandangkan adzan, jangan batalkan zuhurnya, lanjutkan. Dia telah mendapatkan zuhur. Nah, berikutnya, kapan saja waktu-waktu terlarang dalam salat? Nah, waktu-waktu terlarang dalam salat ini ada 3. Yang pertama, yakni setelah salat subuh sampai matahari terbit. Setelah salat subuh, yakni matahari terbit sampai matahari meninggi. Bahasa kerennya matahari menyingsing. Jadi terbit matahari dan meninggi matahari ini pun juga berbeda. Kapan matahari meninggi? Matahari meninggi ini kurang lebih sekitar 15 menit setelah terbit. Inilah yang dikatakan waktu syuruk. Nah, selama terbit sampai syuruk ini waktu terlarang untuk salat. Tidak boleh. Makanya kalau kemudian di masjid-masjid waktu subuhnya digandingkan dengan waktu terbit, ketika sudah terbit jangan kemudian kita salat syuruk, ini masih tidak boleh, terlarang. Tunggu dulu. Nah, salat syuruk ketika sudah waktu isyraq salat, silahkan, ini baru boleh. Dan ini pula sebagai penanda awal waktu duha. Maka salat syuruk itu salat duha di awal waktu. Berarti kalau seseorang dia sudah salat syuruk tidak perlu salat duha? Ya boleh, karena salat duha ini boleh lebih dari 2 rakaat. Berikutnya, waktu terlarang dalam salat, yakni sebelum waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur, sama kurang lebih sekitar 15 menit sebelum matahari condong ke barat.
Ini ketika apa? Ketika bayangan kita masih belum ada. Nah, matahari tepat di atas. Sebelum dan setelahnya kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, ini waktu terlarang. Waktu terlarang. Kalau misalkan di waktu salat kita, yakni salat zuhur misalkan. Waktu salat zuhur ini jam 11.37. Subhanallah, ini masih jam batu. Katakanlah waktu salat zuhur jam 11.45. Maka kurang lebih dari jam 11.40 sampai kemudian 11.55, afwan, salat zuhur 11.45, berarti ini sudah zawal. Dari jam 11.30 sampai 11.45 ini waktu terlarang. Ini waktu terlarang. Yang ketiga, waktu terlarang untuk salat adalah setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Ini tidak boleh salat. Ini waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Maka tidak boleh salat sunnah mutlak di sana. Tidak boleh salat sunnah mutlak. Sesedih apapun kita ketika sedih ingin salat, maka tidak boleh kita salat sunnah mutlak di 3 waktu terlarang tersebut. Taib ayyuhal ikhwah, ini mungkin berkaitan dengan waktu-waktu salat. Begitu pula kapan seseorang masuk dan masih di dalam waktu salat, serta kapan saja yang dikatakan sebagai waktu-waktu terlarang untuk salat. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, fadhal. Jika kita ingin melaksanakan salat subuh, tapi kita itu bangunnya bertepatan dengan waktu terlarang untuk melaksanakan salat subuh, itu bagaimana? Baik. Bagaimana ketika kita hendak salat subuh tapi terbangunnya bertepatan dengan waktu apa? Bertepatan dengan waktu terlarang untuk salat. Nah, ini insyaallah saudara penanya bertanya sebagai ibrah, bukan karena beliaunya pernah demikian. Nah, bagaimana ketika kita bangunnya memang bertepatan dengan waktu salat yang terlarang? Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan salatun nisyan wan naum, salatnya orang yang lupa dan tertidur adalah hina yatadzakkar, ketika dia ingat. Maka ini di luar pembahasan kita. Kalau kita sudah tahu tentang waktu-waktu terlarang untuk salat, tapi kalau ada orang yang ketiduran, maka walaupun bertepatan dengan waktu terlarang, dia salat. Dia salat. Begitu pula ketika misal seseorang ini ketiduran sampai bangunnya jam 2, belum salat isya, sudah lewat tengah malam, maka dia tetap salat. Kenapa? Karena dia ketiduran. Maka orang yang ketiduran salatnya kapan? Ketika dia bangun. Orang yang lupa salatnya kapan? Ketika dia ingat. Masa iya ada orang kok lupa salat? Bisa saja. Orang yang ketika dia tinggalnya di dekat masjid, orang yang ketika dia salatnya selalu di masjid dan selalu apa? Selalu di masjid tertentu. Dia tidak pernah safar, dia mukim terus dan dia salatnya di masjid kompleks. Suatu saat dia safar, maka bisa saja dia lupa. Oh iya, ternyata belum salat zuhur. Karena dia dalam perjalanan, apalagi mungkin ketika ada deadline, ada kesibukan dan lain sebagainya. Kapan dia salat? Ketika dia ingat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Ahsanta. Ada pertanyaan lain? Nah. Pertama Ustaz, ada yang saya baca Ustaz, salah satu amalan supaya tidak terjerat atau tersidat dari siksa api neraka itu, yaitu menjaga sholat sunnah zuhur. Sholat sunnah zuhur. Baik. Yang pertama. Dan yang kedua, masalah
sholat duha Ustaz. Sholat duha itu ada sebagian ulama mengatakan lebih afdalnya itu pada saat kontak sangat merasa kepanasan. Padahal kontak itu kan bulunya sangat lekat seperti itu. Itu waktu-waktu yang afdal. Gimana kira-kira? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama, bagaimana tentang keutamaan salat qabliyah dan ba'diyah zuhur? Naam, benar ketika dikatakan bahwa keutamaan atau fadilah dari salat qabliyah dan ba'diyah zuhur adalah mengharamkan diri kita dari api neraka. Lafal hadisnya adalah man shalla qabla dhuhr, dan juga salat ba'da dhuhr harama alaihi nar, diharamkan baginya api neraka. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang dia salat sebelum zuhur arba'an, setelah zuhur arba'an, 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah, dibuatkan oleh Allah rumah atau istana di surga. Ini diantara keutamaan, di antara keutamaan salat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana tentang afdalnya salat duha? Kalau dikatakan bahwa salat duha yang afdal ini ketika matahari sudah terik. Ketika matahari sudah terik, bukan dalam keadaan matahari paling terik. Matahari paling terik adalah ketika zuhur atau setelah zuhur. Tapi ketika matahari mulai terik, ini kurang lebih kalau di zaman kita seperti jam 10, ini memang afdal dan memang ini dilakukan. Loh, berarti kita salat duhanya di waktu itu, bukan keharusan. Kita mau salat duha di salat syuruk saja, yang tadi kita katakan sebagai salat duha di awal waktu, atau kemudian nanti di jam 10 fadl, dua-duanya pun juga boleh. Karena salat duha tidak dibatasi hanya 2 rakaat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semua, sehingga kita di antara kita ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat dan belum Allah kabulkan, semoga Allah beri keterkabulan atas hajat-hajatnya karena keberkahan dari majelis ilmu di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.